وليروي بينهم هذه الجاية في المسلسل والأحيان والشرير الفاتحة. آمين آمين ثم آمين الحمد لله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan penjelasan diberitakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terjadinya suatu permasalahan pada perempuan ini, itu salah satunya adalah penyebabnya karena belani. Maka kita diskusi keberadaan dengan kadang-kadang ini apa sebabnya lah seorang perempuan maupun laki atau perempuan mungkin sesuai dengan penjelasan tadi itu bondena aguang lah akan bondena tekanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apa sebabnya pelangan itu memang kurang nyaman kurang sedap dipandang. Nah, lalu apabila memang merasa aman walaupun dalam keadaan belang, kan kanggu jadi pas. Cuma jika kangguan kita masahnya apabila memang tidak nyaman. Namun tidak nyaman misalnya kalau belang-belang jadi masalah, jadi kangen dia jadi pas. Jadi karena kurang nyaman dalam memandang dia yang dengan kanggu terpasang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lihat-lihat di acara-acara pemakaman ada yang berdiri jaraknya, ada yang duduk. Pernah yang di satu tempat di wilayah keluarga di bagian selatan mengumumkan supaya para pengantar jenazah duduk dengan baik dan rapi, tidak usah ada yang berdiri. Nah, karena yang tahu banyak di kota termasuk di kuburan Sesili ini banyak agak-agak tanda kutip kurang ajar gitu kan, ada tuan guru duduk, mereka berdiri di belakang. Ini yang paling pas nih duduk atau berdiri kalau di acara pemakaman, karena dia agak-agak risih lihat orang berdiri, ada orang tua yang duduk, mereka berdiri, khususnya yang saya lihat agak paham-paham yang lain-lain ini, yang sedikit-sedikit beda ini. Nah, ini yang paling pas ini duduk atau berdiri. Yang kedua, apa tidak dikatakan sombong yang pernah naik pesawat sama kawan untuk beradu kecepatan membaca selawat Nabi, mulai ya pura-pura ayo kita saya gitu kan, dari naik Garuda dari Jakarta ke Lombok. Nanti kita hitung berapa, kita pakai alat digital itu. Ternyata banyakan saya kemarin baca selawat. Dia 1.250, dia itu 1.500. Nah, jadi tidak ada pekerjaan kita daripada ngomong macam-macam. Gimana kalau kita baca selawat Nabi dalam pesawat karena ini situasi gonjang dan lain-lain. Jadi itu apa kita tidak dikatakan mungkin agak sombong atau apa bercerita gitu. Ya supaya sebagai motivasi sih sebenarnya kepada jamaah terusnya belakang dia tidak pernah baca banyak-banyak supaya tidak banyak baca selawat Nabi banyak-banyak.
Walaupun di pesawat, ya itu pura-pura saja makanya di digital saya udah 10 ribu itu sebenarnya. Ada pekerjaan di dalam mobil itu aja kita baca deh kayaknya. Nah itu aja sementara begitu. Dari dalam hadis, dari sisi lain dari jelasan Al-Maghfurlah Dulu Ibrahim Al-Khalidi, memang al-makbarati la jalasu alal jamri khairun min julusi alal makbarati. Sebagai tanda dengan ngajeng doang berarti tinggi cat kubur. Tinggi cat kubur. Jadi yang dengan artian bahwa maksud dengan tokol sita azab dengan azab sangat pedih itu adalah tokol kada hajat mengkotori makbarah, baik kubur baru maupun kubur lain. Nah iya sini bahas si para guru dan guru salafus saleh, guru adalah pada umum di Lombok dengan zaman lain sehingga dia tidak Mekah lain kan Mekah tuan pergi masih Pak Guru Ibrahim, Pak Guru Mustafa, Pak Guru Rais, Pak Guru Zainuddin Abdul Majid, Pak Guru Silai termasuk Pak Guru Umar Kelayu, Pak Guru Umar Grant, Pak Guru Umar Sumbawa pada ngaji di Mekah doang dan selaku udah dari Indonesia lah makam jenazah ya masih kecelakaan pipa di atas kubur. Nah cuma sebelum kaum muhajirin nih si Anwar dia sih bilang dia muhajirin tak usah jadi lagi. Iya, Jadi dia sih apa pakai lalu memang ada mungkin ini kan masih ya kubur silap makaman meninggal yang datang petilah sih pada ngaji. Nah adapun sampai Gunung Seri tahu dari Gunung Seri ini yang ngaji luar kubur kan. Jadi selama proses milu aktivitas terpon dari sini tokol doang karena mengambil makna daripada hadis sebelumnya secara zahir. Nah iya kita bahas pada tuan guru lain bahwa tokol si terlarang itu adalah tokol lip atas kubur untuk kada hajat. Nah, ini termasuk isi selalu mengelulukan tuan guru Hasanain. Tuan guru Hasanain dia doa jadi dalil ya hadis ini untuk menjauhkannya daripada kubur dari sampai tokol di atas kubur. Lalu ternyata jadi tokol di kubur. Cuma ya sinasaranan adik dan atur pemakaman kuburan ini rapi, kemudian alat atau tokol sehingga dia terkesan tokol kubur ya jadi inti sarannya. Nah si kedua memang tergantung daripada niat dan memang niat semata-mata pastabikul khairat lagu terhindar daripada ujub dan riya maka tidak termasuk takabur. Nah, adapun namun memang niat adalah untuk ujub ini kan sangat-sangat licin bangga-banggaan diri atau ujub ternyata kuliah si umum baca selawat daripada yes ini ujub cuma menurut sebagian daripada para ulama namun selawat itu betul-betul steril artinya tidak ditambahi si ujub artinya dekat sambil ujub sum'ah membaca selawat kita berdoa pahala arah ulama sependapat sehingga arah dua kalimat thayyibah isi terbaca daka-daka terlali dia tinggal di Allah atau sambil ujub sambil sum'ah kita berdoa pahala adalah ayat Al-Quran dan selawat pada Rasulullah SAW. Apalagi tulen-tulen ikhlas, apalagi tulen-tulen ingat siwayan beli padilan Al-Quran dan dengan selawat pada Rasulullah SAW. Merupakan kan ia sebabnya bahwa apabila bosit wiri dan cari istiqomah, istighfar, selawat dan kalimat la ilaha illallah secara istiqomah ia wasataran tarekat karena inti daripada tarekatlah istighfar, selawat dan zikir itu luas
termasuk membaca Al-Quran, membaca tasbih, tahmid, takbir, dan di samping itu berarti hal-hal yang perlu dihindari. Nah, sebelum sarhul kalam, sarhul niyam, sarhul ta'am, sarhul kalam, sarhul ta'am, kecuali para sebut di dalam Al-Quran bahwa la khaira fi katsirin min najwaakum illa man amara bi sadaqatin aw amirin bil ma'rufin aw islahin bainan nas. Dek nara paidah teh ngaraos duit kecuali man amara bi sadaqatin, ngajak batur bersedekah. Aw amirin bil ma'ruf, ngajak batur gawe kebagusan. Aw islahin bainan nas, atau untuk mendamaikan dengan sistem bertikai. Nah, perlu macam ini, mobil mesti boleh ngerawat tetap dia bagus doang. Mobil mesti dirawat. Jadi termasuk dalam sarhul kalam mesti perlu dihindari untuk mendapatkan makom dalam ilmu tasawuf. Lalu tetap memang as-sukut khairun minal kalam. Teduh itu adalah lebih bagus daripada ngerawat selama menurut ukuran tasawuf. Sehingga jika kita dengan gaib maksiat dia bala, sedangkan dia bala ini. Karena apa? Cukup dengan hati doang, dengan bau terlarang sih, bau jerat dari kejahatan. Nah iya, pada sini tafsiran si para ulama-ulama tasawuf, sabda Rasulullah, mar'a minkum munkaran fal yughayyiru biyadihi wa illam yastati' fa bilisanihi wa illam yastati fa biqalbi fadzalika ada akul iman. Sehingga kita dengan gawe kejahatan silahkan bertindak untuk menghentikan kejahatan. Lamun dia mampu bertindak maka dengan kata-kata. Lamun dia mampu dengan kata-kata maka dengan hati. Dengan hati. Fadzalika zalikanu alam lil budi. Zalikanu lil budi bertindak dan dengan ucapan. Ia ada akul iman. Artinya merubah kejahatan dengan tindakan dengan kata-kata itu termasuk ada akul iman. Namun para wali kan tidak perlu merawat sebenarnya. Tidak perlu berkata-kata, tidak perlu bertindak dengan sikap. Cukup dengan angan-angan doang kan. Jerat dengan itu bagus. Kelenyahan di sini. Karena sinartiasi pada termasuk saya Yasin Al-Padani sebagai salah satu wali Allah. Muslim alamnya sinartiasi. Jadi merubah dengan tangan, merubah dengan ucapan itu termasuk ada akul iman. Jadi kekuatan batin. Nah, dia sebabnya lamun selawat para sebelum boleh jadi dia datang ngisi surga di wujud. Dalam arti seolah-olah buat sambil takabur. Takabur, tetap cukup pahala. Walaupun mungkin pahala kurang. Adapun si pahala belit jalanlah harus betul-betul steril daripada wujud dia ada surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kasus yang satu pertanyaan kaitannya dengan hukum yang diamalkan oleh pemerintah, sementara dalam hukum asal agama sudah jatuh seperti ini sudah diamalkan, tapi mana yang kita amalkan antara mengamalkan ini kan kemarin juga menjadi sudah kalau 3 kita putuskan ya 3, tapi datang ke pemerintah itu diputuskan 1 lagi. Jadi mana yang lebih logis sebenarnya kita mengamalkan yang satu atau kita tetap ada yang benar. Kemudian kasus yang kedua ada pegawai negeri jabat dia ini menikah tanpa sepengetahuan istri, nikah lagi sampai sudah 2 tahun, akhirnya 2 tahun nikah ketahuan sama istri, pejabat ketahuan sama istri dan dilaporkanlah ke pimpinan pemerintah. Sementara kan dalam aturan pemerintah
suami itu tidak boleh menikah tanpa izin istri. Sementara dalam agama itu tidak perlu izin istri. Nah, sehingga oleh pimpinannya bapak ini diberikan dua pilihan. Pilihan yang pertama, bapak tetap jadi pegawai atau pejabat, tapi pisah dulu sama istri yang kedua. Sementara dia sangat cinta dengan dia. Ya, pilihan yang kedua, berhenti jadi pejabat, berhenti jadi PNS, tetap sudah sama itu. Nah, kemudian dia bilang, boleh ya saya berbohong, tapi untuk mempertahankan jabatan saya dan mempertahankan dua-duanya, saya katakan sama pimpinan saya, Allah saya lepas istri saya yang kedua, tapi hati saya tidak mau melepasnya. Ongkatnya doang untuk mengelabui bahwa ini kan jabatan saya butuh untuk membiayai keluarga saya. Nah, apakah jatuh talak untuk yang kedua itu atau tidak? Ini kan bertentangan juga. Memang ia tak dilematis mengikuti hukum yang berlaku secara nasional atau berlaku secara agama. Maka kita wajib istiqomah dalam hukum yang ditetapkan oleh agama. Karena pada kalimat wa ulil amri, dalam ayat tersebut wa ulil amri, ulama sebenarnya dimaksud ulama. Karena pemerintah itu harus melaksanakan apa yang dipatwakan oleh ulama. Ketika pemerintah tidak mengikuti fatwa yang dipatwakan oleh ulama, melaksanakan tugas seperti yang dipatwakan oleh ulama, berarti pemerintah ini tidak menjadi perpanjangan tangan daripada ulama. Karena ulama memang tugasnya berfatwa, yang mengeksekusi adalah pemerintah. Maka ketika ternyata terpaksa kita mengakui apa yang dikatakan oleh pemerintah dalam hal ini, maka kita akui secara zahir. Kali dalam surat Al-Baqarah, karena kita tidak mampu untuk memberikan perubahan supaya kalau memang dia tetap sejalan dengan ketentuan si agama, kita akui secara zahir doang. Tetapi secara hakikat kita tetap mengikuti apa yang ditetapkan oleh agama ini. Perkara apakah dia dijatuhkan oleh hakim tak satu, terserah. Kita ikuti secara zahirnya doang. Misalnya untuk baik ketelingannya cara bagus secara zahir, karena tersinggung secara zahir. Tapi saya tetap tidak mengakui bahwa kaum itu adalah orang yang bercampur di luar nikah secara zahir. Secara zahir kita tetap bagus. Tapi untuk bisa terlepas daripada melanggar terhadap apa yang ditetapkan oleh ulama. Ya, para ulil amri ini adalah ulil amri itu ulama memberikan fatwa pemerintah yang mengeksekusi apa yang ditetapkan oleh. Jadi jelas di dalam tafsir, banyak tafsir, termasuk tafsir Al-Munir, tafsir Lubaid, karangan daripada Syekh Dawi Al-Bantan ini, itu merinci, termasuk di tafsir Farul Razi, Mafatul Ghaib, tafsir si paling mulia dia disebut masih tentang bahwa ulil amri itu adalah ulama yang memberikan fatwa, kemudian fatwanya diterapkan oleh pemerintah. Sehingga ulama itu adalah amirul umara. Ulama itulah amir daripada para umara. Nah, ketika fatwa ulama tidak dijalankan oleh umara, berarti fatwa itulah yang dipegang. Kemudian kita memang pandang secara zahir, paham secara zahir terhadap apa yang dikatakan oleh umara. Kemudian yang kedua, memang tergantung daripada bagaimana dia mengucapkan. Kalau memang dalam ucapannya itu syarih, walaupun dia tidak berniat untuk mentalak, dia justru mendapatkan dua. Pertama, dosa kebohongan, dan langsung otomatis talaknya jatuh. Kalau syarih. Nah, dari sinilah kadang-kadang seorang perempuan yang tidak solihah justru seperti para seharusnya dia tetap mengakui bahwa poligami itu merupakan sesuatu yang disyariatkan oleh Allah, tapi gara-gara dia tidak tahan. Nah, karena dia tidak tahan menjadi istri yang pertama, mulia kan istri satu dua istri tunggal kan, jadi jadilah istri yang kedua yang sakit hati. Alhamdulillah suka saya. Dia perlu ikuti beliau ini. Ustaz Nur, dia Ustaz Ijtihad. Dia harus tahu. Dia sukses alhamdulillah. Karena
Dia telepon. Sebanyak kira Tuan Guru gagal berpoligami, pertama Tuan Guru Muharram gagal, Tuan Guru Hamid gagal, Tuan Guru Mustiadi gagal, kemudian Tuan Guru Asbullah gagal luar. Tuan Guru Istiad sukses, alhamdulillah. Guru Mamar sukses. Nah, rahasia sesebut. Jadi dengan karena ya sarah di sini jatuh walaupun tidak ada niat, karena jangankan ya serius mengucapkan sekalipun tidak niat, main-main akan jatuh ya. Nah justru karena yang merupakan suatu resiko, maka dia harus terima resiko. Artinya mudah sih, apabila terdapat dua yang akan membahayakan, harus dia memilih salah satu yang lebih mudah. Misalnya lah anggap bahwa ya kalau menceritakan ini terlalu banyak risiko, mungkin diberi anak misalnya, anak. Tapi tidak terlalu banyak risiko daripada dia meninggalkan pekerjaan yang diyakini bahwa dengan cara itu Allah memberikannya makan minum, maka berarti lebih berat kan tinggalannya. Maka dia harus pilih salah satu yang lebih ringan risiko.